Setiap hari, jutaan siswa datang ke sekolah, namun tidak semuanya benar-benar belajar. Hal ini disebabkan karena beberapa masalah. Yang pertama, motivasi belajar yang rendah. Banyak siswa mengikuti pembelajaran hanya karena kewajiban, bukan karena rasa ingin tahu atau minatnya. Kedua, pembelajaran bersifat pasif. Model pembelajaran tradisional membuat siswa menerima informasi tanpa banyak terlibat secara aktif. Hal ini membuat siswa menjadi pasif dalam kelas dan tidak memperhatikan guru yang sedang berbicara. Ketiga, sulit memahami konteks nyata. Materi pembelajaran sering terasa jauh dari kehidupan nyata. Hal ini membuat siswa sulit memahami maknanya. Terakhir, stres dan tekanan akademik. Fokus yang berlebihan pada nilai dan ujian membuat banyak siswa merasa tertekan. Dikarenakan masalah-masalah tersebut, maka diperlukan suatu pendekatan yang dapat membuat kelas menjadi aktif. Terdapat banyak sekali pendekatan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran, seperti behavioristik, kognitif, humanistik, konstruktivisme, hingga konseptual. Namun, dilihat dari permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pendekatan konstruktivisme merupakan pendekatan yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Konstruktivisme adalah pendekatan belajar di mana siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas, pengalaman, dan interaksi. Setelah mempelajari hal-hal yang lain, di sini aku akan ngejelasin prinsip-prinsip dasar teori konstruktivisme. Oke, lanjut untuk prinsip yang pertama. Pendekatan ini, siswa itu enggak diposisikan sebagai wadah kosong yang tinggal diisi aja. Justru, mereka adalah subjek aktif yang terlibat langsung dalam proses belajar. Pada prinsip yang pertama, kita lihat bahwa siswa belajar secara aktif, yang artinya mereka nggak cuma duduk, dengerin, terus nyatet doang. Namun mereka explore, nyoba hal baru, mungkin gagal, lalu nyoba lagi. Mereka terlibat, berinteraksi, dan membangun pemahaman lewat proses berpikir mereka sendiri. Semakin aktif mereka bereksperimen, akan semakin kuat juga pemahaman yang terbentuk. Lanjut ke prinsip yang kedua. Di sini peran guru akan berubah. Guru bukan lagi satu-satunya sumber informasi. Dalam konstruktivisme ini, guru bertindak sebagai fasilitator atau pendamping yang ngebimbing siswa buat nemuin sendiri jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Guru cuma ngarahin, ngasih stimulus, dan bantu siswa untuk mengembangkan cara berpikir kritis, bukan cuma ngasih jawaban bertanya aja. Selanjutnya kita masuk ke prinsip yang ketiga. Pengetahuan dibangun dari pengalaman. Siswa belajar lebih efektif ketika mereka mengalami secara langsung, entah lewat praktik, simulasi, diskusi, ataupun tugas proyek. Pengalaman-pengalaman inilah yang nantinya diolah jadi pemahaman yang bermakna. Di sini, belajar bukan soal menghafalin teori doang, tapi soal bagaimana siswa bisa menghubungkan apa yang mereka alami dengan konsep yang sedang dipelajari. Jadi, lewat ketiga prinsip dasar ini, yaitu belajar aktif, guru sebagai fasilitator, dan pembelajaran berbasis pengalaman. Teori konstruktivisme ini membantu siswa membangun pengetahuan yang lebih dalam, lebih hidup, dan lebih relevan dengan dunia nyata. Oke, terima kasih. Penerapan konstruktivisme di kelas. Problem based learning. Siswa diberi masalah nyata yang harus dipecahkan, sehingga mereka terdorong berpikir kritis. Alih-alih memulai dari teori,
Di sini, siswa dihadapkan pada masalah kehidupan nyata. Mereka melakukan penyelidikan mulai dari mengumpulkan data, membuat hipotesis, hingga memutar solusi. Di sini, siswa belajar bahwa jawaban tidak selalu tersedia di buku, dan proses berpikir jauh lebih penting daripada sekedar benar ataupun salah. Project Based Learning. Proyek membuat siswa bekerja sama, mengambil keputusan, dan menghasilkan karya. Setiap proyek menuntut perencanaan, kolaborasi, dan tanggung jawab. Mereka belajar membuat keputusan, bahan apa yang dipakai, informasi mana yang relevan. Ketika hasil akhir ditampilkan, siswa menyadari bahwa pembelajaran memiliki dampak, tidak berhenti di kertas ujian. Diskusi kolaboratif. Diskusi membantu siswa bertukar ide, menguji pendapat, dan menyimpulkan pemahaman mereka. Dalam diskusi, ide diuji, ditantang, dan dipertajam. Siswa tidak hanya menjawab pertanyaan dari guru, tetapi memeriksa cara berpikir mereka sendiri. Refleksi membantu mereka menyadari, mengapa saya percaya ini, bagaimana saya mengetahuinya. Simulasi dan eksperimen. Simulasi dan eksperimen memungkinkan siswa memahami konsep melalui pengalaman langsung. Ketika siswa mencoba sesuatu dan gagal, lalu mencoba lagi, mereka akan memahami bahwa ilmu bukan hafalan, tetapi cara mereka menjelaskan dunia. Kesalahan menjadi bagian penting dari pembelajaran, bukan sesuatu hal yang perlu untuk ditakuti. Scaffolding. Guru memberi dukungan di awal, lalu melepas secara bertahap sampai siswa mandiri. Di awal, guru memberikan dukungan, seperti contoh, pertanyaan pemandu atau langkah awal. Namun, seiring dengan tumbuhnya pemahaman para siswa, bantuan itu dilepas secara perlahan. Siswa belajar percaya pada kemampuan berpikir mereka sendiri. Menghubungkan pembelajaran dengan dunia nyata. Pengetahuan dihubungkan dengan situasi nyata agar siswa paham makna dan fungsinya. Pelajaran tidak hanya dibiarkan menggantung dalam materi. Siswa diajak melihat keterkaitan antara kelas dan kehidupan, seperti contoh matematika di pasar, sains di lingkungan, bahasa dalam komunikasi sosial, dan lain sebagainya. Ketika sesuatu terasa relevan, otak akan lebih siap untuk memahami dan mengingatnya. Dampak positif pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, melatih untuk berpikir kritis. Yang ketiga, dapat berkolaborasi dan bersosial dengan baik. Yang keempat, dapat memahami ilmu lebih mendalam. Yang kelima, dapat mengurangi stres terhadap akademik. Belajar bukan soal tentang hanya menghafal, tetapi bagaimana kita membangun pemahaman kita sendiri. Dengan melakukan pendekatan konstruktivisme, sekolah tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi sekolah juga membentuk kemampuan berpikir bagi siswanya yang akan terus berkembang sepanjang hidupnya dan akan sangat berarti bagi masa depan siswanya. Mari wujudkan pembelajaran yang bermakna, aktif, dan menyenangkan.